Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nama saya Timotius Jaya Saputra dari Fakultas Hukum Untar, angkatan 2019 dengan NIM 205190095. Saya pada kali ini membuat video dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah litigasi pidana saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan metode IRAK sebuah kasus mengenai nenek miskin di Banyumas yang mencuri 3 buah kakao. Jadi kasus nenek miskin yang mencuri 3 buah kakao ini terjadi pada tanggal 2 Agustus 2009 silam. Terjadi di Jawa Tengah, tepatnya di Banyumas. Jadi awal kronologinya seperti ini. Nenek miskin ini bernama Minah. Ini sering disebut Nenek Minah. Pada saat itu Nenek Minah sedang asik memanen kedelai di lahan garapannya sendiri. Tetapi lahan tersebut juga dikelola oleh PT RSA yang pada saat itu sedang mengembangkan dan menanam tanaman kakao. Lalu Nenek Minah pada saat itu sedang asik memanen kedelainya sendiri. Lalu Nenek Minah tertarik terhadap tiga buah kakao yang sudah matang, yang pada saat itu masih ada di pohon kakaonya. Dan sampai akhirnya Nenek Minah pun memetik 3 buah kakao tersebut, memetik dan menggeletakkannya di bawah pohon kakao itu. Dan tidak berselang lama kemudian datanglah seorang mandor dari PT RSA yang kemungkinan melihat pada saat Nenek Minah sedang memetik tiga buah kakao tersebut. Tapi untuk meyakininya lebih lanjut, mandor tersebut mendatangi Nenek Minah dan bertanya bahwa siapa yang memetik buah kakao yang masih berada di pohonnya tadi. Lalu Nenek Minah menjawab dengan polosnya bahwa itu adalah perbuatan dia memetik 3 buah kakao dari pohon kakao tersebut. Dan pada saat Nenek Minah mengakuinya, mandor tersebut menceramahi bahwa perbuatan Nenek Minah itu salah dan itu dapat dihukum karena melakukan aksi pencurian. Nenek Minah pun yang ketakutan segera meminta maaf dan mengembalikan 3 buah kakao yang dipetiknya tersebut. Nenek Minah berpikir bahwa saat ia sudah minta maaf dan sudah mengembalikan 3 buah kakao yang dipetiknya tersebut, bahwa masalah sudah selesai sampai situ. Tapi dugaan Nenek Minah pun salah, karena seminggu kemudian setelah tragedi Nenek Minah memetik, Nenek Minah dipanggil oleh pihak kepolisian terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh Nenek Minah. Dan tidak hanya sampai situ proses hukumnya. Proses hukum berlanjut sampai pada Nenek Minah duduk di bangku persidangan sebagai terdakwa atas kasus pencurian yang dilakukannya terhadap 3 buah kakao tersebut. Dan proses hukum pun berlangsung di Pengadilan Negeri Purwokerto, di mana Nenek Minah sebagai terdakwa didakwakan kasus pencurian pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Yang pada akhirnya hasil dari sidang tersebut menyatakan bahwa Nenek Minah pun bersalah, dan hakim memvonis Nenek Minah 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan, di mana artinya bahwa Nenek Minah tidak perlu masuk ke dalam sel penjara. Dan jika dikaitkan dengan materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah litigasi pidana tentang acara pemeriksaan pidana, bahwa kasus ini merupakan salah satu kasus dengan acara pemeriksaan yang singkat. Karena alasan pertama yaitu sederhana, kasus ini tidak memakan banyak waktu dan hanya perlu 1 kali persidangan untuk memutus bahwa terdakwa itu bersalah atau tidak.
Dan yang kedua itu pembuktian dan penerapan hukumnya mudah, karena terdakwa pun sudah mengakui perbuatannya tersebut. Dan jika dikaitkan dengan materi alat bukti yang pernah diajarkan pada litigasi pidana ini, kasus ini memiliki dua alat bukti, yaitu yang pertama itu ada keterangan saksi yang dilakukan oleh mandor dari PT RSA, dan juga keterangan terdakwa yang dilakukan oleh Nenek Mina itu sendiri. Saya memiliki pendapat sendiri terkait kasus ini. Menurut saya, Nenek Mina memang bersalah karena telah melakukan pencurian, walau dia hanya memetik buah kakao yang masih berada di pohonnya, tetapi itu bukan milik dia. Dan untuk kasus seperti ini sebenarnya banyak cara atau ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menanganinya. Contohnya dengan melakukan pendekatan restoratif justice atau keadilan restorasi, yaitu dengan menemukan pihak yang mengalami kerugian dan pihak pelaku dari tindak pidana tersebut, yang dengan kata lain dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak memerlukan sampai ke persidangan untuk membawa kasus seperti ini, karena dapat dilihat juga bahwa pelaku sudah tua dan mungkin dia tidak tahu bahwa dia melakukan tindak pidana yang dapat menyeretnya ke dalam persidangan, dan dia juga tidak tahu dampak dari apa yang dia lakukan dengan memetik 3 buah kakao tersebut. Sekian hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi litigasi pidana. Saya harap dapat bermanfaat, dan sebelumnya saya minta maaf bila ada salah kata dan salah ucap. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini.